Video ini dipresentasikan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Pemikiran Modern dalam Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Syarif SAG MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya Fida Latifatul Widiana. Kali ini saya akan membahas beberapa poin soal yang akan dibahas pada video kali ini. Baik, langsung masuk ke poin yang pertama, yakni jelaskan pengertian Islam liberal. Pengertian liberalisme sendiri yakni merujuk dari makna kata liber. Sebagai kata dasarnya adalah paham yang menyuarakan dan memperjuangkan kebebasan sebagai upaya menyadarkan manusia tentang kebebasan sebagai nilai luhur yang melekat dalam diri manusia, sehingga manusia benar-benar menjadi makhluk yang bebas. Pemikiran Islam liberal merupakan sebuah corak pemikiran keislaman yang muncul sebagai respon atas memperburuknya citra Islam yang sering diidentikan dengan kekerasan, radikalisme, dan terorisme. Namun, di sisi lain, Islam liberal dengan pemahamannya yang terlalu longgar terhadap normatif Islam telah menjadikan keberadaannya selalu dipertentangkan dengan Islam tradisionalis ataupun Islam fundamentalis. Pemikiran Islam liberal mendasarkan pemikirannya pada beberapa landasan epistemologi sebagai berikut. Yang pertama yakni bahwa pintu ijtihad selalu terbuka di setiap masa. Ijtihad merupakan dimensi dinamik yang menggerakkan peradaban Islam. Oleh karena itu, semua tradisi pemikiran klasik harus dipahami dalam bingkai ijtihadi yang kebenarannya bersifat relatif dalam artian sangat tergantung pada tempat dan waktu. Yang kedua yakni pemikiran Islam liberal juga berorientasi pada pembelaan kepada kelompok minoritas dan tertindas. Nah, dalam pandangan Islam liberal, semangat Islam selalu menginginkan perlawanan terhadap struktur sosial politik yang melakukan praktek ketidakadilan atas minoritas. Minoritas yang dimaksudkan di sini adalah minoritas agama, ras, gender, budaya, politik, dan ekonomi. Baru Islam liberal mengklaim bahwa agama Islam adalah pembebas manusia dari ketertindasan dan penghambaan terhadap banyak Tuhan selain Allah. Ketiga, dalam melakukan penafsiran teks normatif, pemikiran Islam liberal lebih mengutamakan semangat religio-etik daripada makna literal teks. Nah, bagi mereka, penafsiran literal hanya akan melumpuhkan Islam. Sebaliknya, dengan penafsiran yang didasarkan semangat religio-etik, Islam akan hidup dan berkembang secara kreatif menjadi bagian dari peradaban kemanusiaan universal. Keempat, pemikiran Islam liberal menolak konsep negara Islam dan formalisasi syariat Islam. Bagi mereka, yang terpenting bukanlah tampilan simbolik dari Islam, melainkan bagaimana ajaran Islam mampu menjadi ruh yang bisa melakukan transformasi sosial secara substansial. Masuk poin soal yang kedua yakni jelaskan esensi pemikiran kalangan Islam liberal di Indonesia. Dalam perkembangan Islam liberal di Indonesia dikatakan oleh para pakar bahwa pemikiran Islam liberal ini muncul pertama kalinya pada tahun 1970 yang dibawakan oleh Nurhalis Majid, Abdurrahman Wahid, dan lain-lain. Nah, untuk berlangsung pertumbuhannya pada pertumbuhan keduanya yang mana pemikiran-pemikiran ini dari kalangan Islam liberal tersebar dalam kampus-kampus dan buku-buku yang dikarang oleh beliau-beliau ini. Pemikiran liberal di Indonesia ini dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok, yaitu yang pertama liberal progresif. Kelompok liberal tipologi ini gagasannya lebih diarahkan pada pemaknaan dan penafsiran ulang atas Islam, yang dimaksudkan agar terjadinya reformasi atau perubahan yang didasarkan atas kebutuhan umat dan perkembangan zaman. Nah, dengan kata lain bahwa liberal progresif ialah sekelompok liberal yang lebih mengarahkan perhatian intelektualnya terhadap peningkatan dan pembenahan kondisi sosial kultural umat, baik dalam bidang politik maupun keagamaan yang terkait dengan isu-isu yang menyangkut masalah keadilan sosial, keadilan gender, dan pluralisme baik sosial maupun agama. Yang kedua yakni liberal radikal. Kaum liberal radikal secara teologis berpegang pada gagasan teologi pembebasan. Teologi pembebasan yang terutama berhaluan ke kiri-kirian Marxian. Nah, sehingga mengangkat dan mengembangkan tema-tema tentang ketidakadilan sosial yang dikontribusikan sebagai akibat adanya struktur sosial yang timpang, baik yang terdapat pada negara ataupun terdapat di individu. Sedangkan paradigma yang dipegangnya dalam menjalankan perjuangannya adalah paradigma sosial konflik, di mana pola relasi materialis dan ekonomi dianggap sebagai basis yang di atasnya
terbangun sistem hukum, moral, agama, dan politik, yang kesemuanya disebut sebagai superstruktur. Dalam mewujudkan cita-citanya, kaum liberal radikal adalah menafsirkan ulang ayat-ayat dan hadis-hadis yang selama ini dijadikan dasar dalam memposisikan laki-laki lebih unggul dari perempuan dengan cara mencari konteks dan latar belakang ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang bias gender. Yang ketiga yakni liberal moderat, sama seperti Islam liberal dari tipe-tipe sebelumnya. Kelompok liberal moderat pun tidak pernah menganggap Islam bersifat ideologis. Islam bagi kelompok ini adalah Islam substansif, yaitu nilai-nilai atau norma-norma dasar yang bersifat universal. Kelompok ini cenderung melihat hal-hal yang substansial, yakni mencari hal-hal yang universal melalui pendekatan apresiatif terhadap partikularitas bentuk-bentuk agama yang diwahyukan Tuhan dalam rentangan sejarah. Jadi, apa yang menonjol dari kelompok ini dalam menjelaskan Islam adalah dalam aspek kesubstantifan dan keuniversalan ajaran-ajaran Islam, tetapi dengan tetap membuka nilai-nilai partikularitas yang dimungkinkan oleh ajaran Islam yang bersifat substantif dan universalis. Nah, maka bagi kelompok ini, kontekstualisasi ajaran Islam merupakan sebuah keniscayaan bila Islam tidak ingin menjadi agama yang statis dan hampa makna dalam bentuk-bentuk formal ajarannya. Yang keempat, yakni liberal transformatif. Islam liberal transformatif mencoba mempertanyakan kembali paradigma dan segala praktik sosial politik, keagamaan yang mapan dan menjadi arus utama di masyarakat termasuk ideologi yang berkembang di dalamnya, dan sekaligus mengikhtiarkan ditemukannya paradigma alternatif yang diharapkan akan mampu mengubah struktur dan superstruktur yang menindas rakyat serta membuka kemungkinan bagi rakyat untuk mewujudkan potensi kemanusiaannya. Paradigma baru ini diharapkan mampu melahirkan struktur dan superstruktur yang memungkinkan rakyat untuk mengontrol perubahan sosial dan menciptakan sejarah mereka sendiri. Struktur yang memungkinkan bagi rakyat melakukan perubahan sosial, ekonomi, dan politik dengan jalan demokratis. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.